Salam gaib Nusantara, sarasa sajiwa tetap jaya. Saya posisi sekarang malam jam 11 malam, posisi masih di Segeranten di Curug Cikaweni. Saya akan menyelusuri gua Kopeah. Konon katanya di situ ada sembayangan Prabu Siliwangi di situ dan mencari Eyang Semar saya di situ. Perjalanan spiritual gaib Nusantara tetap jaya dan solidaritas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyeberangi arus sungai yang sangat deras untuk menyeberang ke lokasi gua. Ini penyelusuran malam guys. Ya. Ini kali ya, air. Waspada dan hati-hati, licin, tempatnya licin. Rumah kosong untuk menuju Buha. Sekarang posisi ini lagi masih di Segeranten di Kali Cikaweni. Oke. Alhamdulillah, sekarang saya bikin konten YouTuber jejak misteri. Speak Inggris. Hah? Inggris. Oh, I don't speak English. Subscriber from Saudi Arabia. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Felix. Inggris. Oh, how are you? How are you today? Oke. Sok bejakeun deukeut eta YouTube. Faruk cinta diri.
ini disebut itu ular weling ya. Oh, ini nyamperin bro. Becek banget. Ya pemirsa, ini untuk menuju Buha ya. Ini lorongnya perbatasannya. Jurang mana? Suram banget. Itu apa? Sama dong. Tadi kemarin ada kapan apa ditimbak? Kita menuju gua. Ini gua. Oke, ibu sedang melakukan salam. Banyak kali kelelawar. Lain musik ulaman dina, lain ngakudang macan turuna, lain ngungkit nu kamari, lain ngungkap nu baheula, rek ngaguar tutung kusan ka ruhun. Banyak sekali kelelawar teman-teman keluar dari gua. Amit ampun nya paralun ka Gusti nu Maha Agung. Kana Nabi anu linung Muhammad anu jinunjung. Kelelawarnya muka saya sampai kena berak kelelawar ya. Payung lalu Benar-benar nadap kotoran kena payung muka.
teman-teman. papayun numaha agung kahandap nada pangaraksa maha kawasa. Oke. Halo semua, ini kita sekarang lagi di Gua Kelelawar, tempat nama itu Gua Kopea. Jadi ini kelelawar itu nggak seseram yang kita pikirkan selama ini ya. Jadi kelelawar ini hanya pemakan buah, gitu. Bukan penghisap darah, beda jenis. Kalaupun dia ada yang penghisap darah, dia hanya beberapa aja lah spesiesnya itu gitu loh. Jadi dia bukan menghisap darah manusia, tapi menghisap darah ternak. Tapi ini kalau dilihat dari jenis spesiesnya ini mungkin kebanyakan memang makan buah. Jadi tidak mengerikan yang kita pikirkan sama ini. Mungkin itu aja dulu dari saya. Oke, terima kasih Kang Riko. Ya, Pantun kembang kami Jangan terlalu berisi karena takut di sini ada patilasannya juga ya. Oh, iya. Diulang di sini toto. Waspada dan hati-hati selalu berdoa. amit kanu mangku lembur kanu nyong si dinu sapi nukara kena kumanina bisika usi kerjalik kalangkah kali lewatan nada agung ya aksami kalangkah. Ini makom yang Rangga Celeng ya. Ini dalam Di Gua Kopea. di Gua Kopea. Sekolah atau mana? Luar. Sekolah. Untuk Eyang Rangga Celeng itu sosok dulunya sebagai apa? Penjaga Eyang Prabu Siliwangi. Penjaga Eyang Rangga Sapati. yang Prabu Siliwangi penjaganya ya. Berarti yang penjaga. Ini banyak bekas-bekas sajian. Ya. Ini tapi kalau kita mah sama Allah saja. Yang punya mendoakan. Berapa ini? Kang Riko melakukan deteksi bebatuan yang ada di goa. Jadi gini, ya. sahabat semuanya di sini tuh memang batuan ini tidak mengandung anomali magnetik seperti yang selama ini saya suka share di Facebook ataupun di konten-konten yang lain. Tapi ini kalau secara energi ya dari bentuk bangunan lah ini ruang, dia berbentuknya tuh cembung gitu loh, bahkan melengkung gitu kan. Nah melengkung ini, nah dia tuh bisa apa yang memiliki medan hentakan tersendiri lah gitu untuk mengumpulkan dulu dia di step baru nanti dilepasin dikit-dikit. Nah seperti itu konsep dari energi. Memang di sini hawanya gerah banget, panas. Bahkan malam-malam juga saya sama sekali nggak ada rasa takut sama sekali. Nyaman Kang Riko ya. Nyaman. Memang kalau umpamanya ada orang yang bilang ini angker, ini wingit, bagi kita ya bersama tim itu kekeluaran yang sangat ini banget lah gitu. Enggak begitu fatal enggak. Cuman ya waspada dan hati-hati harus. Jadi karena di sini tuh apa? Jadi dari entitas negatif pun kami juga nggak ngerasain seperti apa gitu. Itu orang Energinya Ini ya. mah orang karupur. Lebih energi ke positif mungkin ya. Tapi rasa Prabu Siliwangi penjaganya. bentar. Mau lakukan deteksi lagi gitu sekarang agar teman-teman di channel ini bisa lebih mengeksplor ya kondisi gua ini, gua topi ya, gua
Gua Kopea. Gua Kopeah. Disebut Kopea ini karena memang dia Kalau Kopeah dalam translate bahasa Indonesianya topi. kubah. Kubah ya, lebih ke kubah mungkin ada semacam cekungan gitu ya. Cembung dia. Cembung ya. Inilah suasana yang sangat mengagumkan sekali, Kang Riko. Alam membentuk seperti ini, kita wajib bersyukur ya pada Panorama Yang Maha Kuasa. Ya, benar-benar panorama alam yang disajikan untuk terutama ya untuk kita para manusia gitu. Jadi gimana caranya untuk konsep healing energi untuk bumi ataupun alam itu saya klarifikasi dulu, lebih baik kita merawat lah daripada harus menghealing apa sih gitu. Betul. Apa sih namanya itu, manusia itu tidak lebih dari setitik debu gitu. Betul. Karena ya kita lemah. Betul. Yang ada juga kita harus berkolaborasi, kita harus bisa berkomunikasi dengan alam. Betul. Karena alam ini sendiri juga ya tergantung dari kitanya sendiri. Betul. Terutama dari pancaran vibrasi pikiran kita biar Betul. lebih positif, jangan ngeluh, apalagi jangan sampai emosi marah-marah itu wah. Alam pun nanti dia meresponnya seperti itu karena memang konsep ini alam itu statis, energinya itu dia merespon apapun segala energi yang dilepaskan oleh kita manusia yang bersifatnya dinamis gitu. Jadi seperti cermin seperti itu mungkin kira-kira. Apalagi untuk di sini untuk ruang bangunan kubah itu ya kita taruh kayak seperti masjid. Masjidnya. Iya, makanya kan tadi ibu juru kuncinya sendiri Bu Wilis bilang jangan jaga hati katanya, jaga hati. Itu bukan hati. karena entitas gaib, bukan. Karena ini pantulan sendiri, energi yang kita pantulkan. Kita kan di dalam nih, jadi kan kita di dalam itu ruang cekung. Nah, gitu begitu kita pantulin ya cepat buru-buru balik, ini kayak atmosfer gitu. Makanya pikiran dan hati kita tuh harus dijaga, ya nggak boleh yang aneh-aneh lah gitu. Ngapin tulus aja gitu biasa. Kayak gitulah kira-kira. Oke, terima kasih. Kita lanjut ekspor ke tempat yang lain karena memang ini banyak sekali celah-celah goanya. Berarti kayak Betul, ini lorong yang ke arah kiri ya. Sangat bau juga ya. Bau kelawar ini. Atas sana. Bagus. Allah menciptakan maha keindahan. Kalau kita bisa bersahabat dengan alam, tergantung niat dan tujuan, insya Allah apapun hewan yang ada di dalam lorong ini, gua ini, kita bisa bersahabat dengan dia. Yang penting kita selalu taat, menghargai apapun, karena Allah maha pencipta keindahan alam ini. Semua ada dalam kehidupannya hewan masing-masing. Kita telusuri
kelelawar sangat banyak. Biawak. Ada biawak. Oke oke. Ada buaya ya. Lari nih. Makin panas. Makin panas, makin dalam. Lorongnya banyak. Biawak tuh, biawak. Keluar. Oh iya. Oh gede banget ya. Lu kan terus kita minta upah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press Oh iya. Ada hewan. Gede ya, tuh. Ukurannya hampir Tuh, arah suku. Banyak banget, awas hati-hati. Di sini banyak lubang, takutnya mengganggu mereka ya. Sampai dia berontak, ntar bahaya juga. Besar ini banyak nih. Tapi ini ada lubangnya. Ini tempatnya. Coba lihat nih tempatnya. Oh, ada lubang. Jai. Gede. Jai, kayak buaya tuh. Oke. Kayaknya terlalu menurun. Curam ya. Jadi kita cari jalur alternatif yang lain lah. Wah banyak banget. Itu di bawah puluhan. Puluhan ya. Puluhan tuh banyak. Lagi rapat mungkin. Lagi rapat tuh. Licin Ngomong banget lagi kan. apa? Oh iya benar. Tuh di bawah. Tapi takut licin. Kalau saya Ini jatuh ke curam sana, banget. ya Bahaya. saya Bahaya. dimakan. Ya itu jurang itu. Sudah. Mundur. Ya balik kanan. Kita cari rute yang lain. Tengah. Ini kita berjalan di tanah lembek, kayaknya kotoran kelelawar yang Keindahannya bagus. Ada tempat-tempat yang lebih indah dari ini. Oke. Kita lanjut ekspor. Ini awas kayak Kang Riko boleh deteksi batu yang ini gimana? Bukan ya? Batuannya sangat indah sekali. Teksturnya kayak gigi ya geraham. Teksturnya. Karena udah lama Ah iya. berkerak, hampir mengkristal ini.
Cuma dia belum jadi kristal. Iya, Masih siap. lama. Kalau kristal itu kan berusia sampai jutaan tahun. Oke. Belum bukan nih, contohnya ini. Dia ada ini. Nah, dari hasil tetesan ini bisa Tak lembut. Oh itu nyambung mungkin dengan itu ya. Oke. Iya, iya. dan durasi lagi kan gede gitu. Oh. Ada durasi ya. Awas, awas, Kang Riko jatuh, awas hati-hati. Riko. Banyak sekali celah-celah lubang gua di sini. Selamat kita berada melihat situasi lorong yang bercabang-cabang. Tapi nggak begitu ganas, agak santai energi. Ini masih banyak. Celahnya banyak banget ya. Ya mungkin ini aja. Ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sekarang lanjut ke guha berikutnya, ke guha pengantin, ke guha buaya, ke guha ular, dan guha yang lainnya ntar untuk menyelusuri sejarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan gaib Nusantara belum selesai. Kita lanjut selanjutnya.
Sekarang kita menuju ke gua pengantin. Yang pada jomblo silahkan masuk ke gua pengantin buat tirakat. Yuk. Oke teman-teman, masih perjalanan menuju gua pengantin dan memang jalannya sangat berbahaya sekali kalau dilewati malam hari, terutama tanpa kurang penerangan. Makanya kita bantu dengan hal itu. Karena sangat menurun sekali ini, lokasinya sangat di bawah dan sangat berbahaya. Tidak ada jalan yang turun, jadi kita harus menyusuri terlebih dahulu. Teman-teman harus hati-hati ya. Halo pemirsa, saya mencoba untuk masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam nih karena badan saya buncit. Udah jam 1:30 malam ini masih di dalam gua. Nggak tahu nyampainya kemana ini. Tapi tetap saya penasaran untuk menikmati keindahan alam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera. Ini juga mau. Ini kan. Dan kalau awas HP-nya. Masih on. Wah, jasanya. Guys, ini Oke guys, ini rintangan paling ekstrim guys.
Aduh.
alam jangan disia-siakan. Mulai nih kelelawar, aduh. Jalannya ekstrim kan. Ibu merupakan bagian kunci di tempat ini yang sudah mungkin beliau sangat sering sekali melewati jalur-jalur seperti ini, dan kita memang diajak untuk betul-betul menguji adrenalin kita. Jangan lupa untuk selalu like, juga komen, terutama yang baru-baru untuk segera mensubscribe akhirnya di sana. Hati-hati, Bray. Masih jauh kan? Oke, itu di bawah gitu. Posisinya kita melewati. Tim di belakang juga masih merayap di celah-celah gua pengantin ini. Di daerah Cidolog ya. Perjalanan yang tidak pernah terlupakan. Ya benar Ki. Ini saya pertama kali ini dalam sejarah hidup saya Ekstrim. masuk ke daerah yang sangat ini. Sangat Menguji adrenalin. Ya. Menguji adrenalin. Sambil menikmati wisata alam. Ini malam loh, pemirsa. Jam 1 malam ini. Masih di Gua Pengantin. Stay terus, tonton terus, panteng terus, like, subscribe, and comment channel Aki Raden dan Kang Riko yang akan selalu mengeksplor tempat-tempat bersejarah, juga tempat-tempat yang menyimpan sejuta misteri. Perjalanan gaib Nusantara serasa sajiwa dengan gaibnya. Kita udah mulai ke tempat-tempat yang agak lega ya. Terserah. Apa mau ke sana dulu? Ya. Udah jalan ke Udah 2 jalan ya. Oh iya, di Gua Pengantin aja. Apa mau ke sini dulu? Lihat-lihat. Ini gua apa ini? Ini gua apa? Ini mau ruang tengah. Ruang tengah. Oh, Terserah. oh iya. Gua pengantinnya di sini ya. Oke teman-teman, kita menuju gua pengantin. Karena di sini kita menemukan 2 arah, yang satu kanan dan ke kiri. Kita ambil ke kiri ke gua pengantin.
Simut. Oh. Makan apa ya? Licin. Awas ada kelabang. Oh iya. Dua buaya. Ini sisik buaya ini. Ini batu sisik buaya. Buah buayanya ini. Lihat, Neng. Waduh. Wah. Naik lagi dah. Oke, teman-teman, kita naik lagi. Dinding yang sangat Aki di bawah sih, Ibu takut ini enggak. Ekstrim guys. Ini ke atas kita ya. Sangat licin juga dindingnya. Karena bekas aliran air di sini. Sehingga butuh ekstra kehati-hatian untuk menaiki tebing menuju gua. Ini ekstrim guys. Yuk. Ya, Mak alung sana ya, Bu. Tong. Tong. Tahu, Bob. Terus Oke. Gantian. coba lihat. Bismillah. Persiapan, Bu. Berat buatannya. Beratnya kita video ya kami. Yuk. Langsung begitu. Langsung. Kalau tadi. Mana? Kalau tadi ini bau. Berbau. Oke. Nanti gantian.
sekali ya. Tim juga kesulitan, Kang Riko juga kesulitan untuk naik ke atas. Hati-hati. Dia bisa gitu si Arifo nih. Tah, iya tah. Oh, dia tarik. Ya. Berani tuh. Dorong dia kaki mata. Awas dong. Udah. Terus pelan-pelan. Yang sangat saya banggakan dengan ekstrimnya rintangannya kita untuk menuju lihat kelambu pengantin gaib. Kalau yang jomblo, tapi buat saya nggak berpengaruh buat pesugihan-pesugihan nggak mau tarik jauh sih. Yang penting kita tahu meditasi di sini ya. Ternyata di sini suka ada pesugihan juga.
Ritual, Selamat malam. tes ritual. Banyak apa? Tapi mereka tidak memelihara kelestarian alam. Bekas-bekas botol mineral dibuang sembarangan. Semestinya mereka bawa pulang kembali. Dan tempat ini terjaga asri alami. Begitu guys informasinya. Kita eksplor lagi tempat-tempat lain. Ini memang seperti pelaminan pengantin ya. Kalau kita lihat dari bawah. Ayo, Yogi masuk. Jadi Bakaran itu mah. Hah? Bakaran. Sekarang apa? Ada sesuatu mah. Ada sesuatu. Ini kayak apa ya? Bisa menjaga tempat Kayak buah, Bu. pengahan ambil sudah Itu kata lama. panas kan banget capek ya jadi kemudian iya Putri Cuni. Putri Cuni. Ibu Ratu Rarang Sangat. jadinya langsung Ini terakhir kita menelusuri Guha Wayang. Konon katanya ini ada patung wayang ya dari Semar sampai Semar Badaraya. Katanya patungnya ada di sini dan semua aktor-aktor pawayangan di sini ada berbentuk batu dan arca. Tapi saya penasaran, coba lihat. bahwa dia balat dan tabak. Cuma minta supaya kumpul ke dia.
Kita terjebak relawan lagi. Pasti lo yang dipodol lagi ya. Kotorannya nggak apa-apa lah. Ini resiko. Harurung dari center mah. Iya jalannya. Hati-hati pemirsa. Hati-hati ya, licin. Ya, aduh, dipacok lalai. Coklat. Digigit kayaknya Ki, bukan dipacok.
Oh, kita tengkurap nih teman-teman. Astagfirullah. Alhamdulillah. Aduh, naik dikit. Pulang ke base camp lagi ya. Nah, pemirsa, alhamdulillah beres juga. Perjalanannya. Ini udah memasuki wilayah hutan belantara lagi. Barusan keluar dari lubang gua yang sangat kecil dan tidak lagur. Waduh, lampunya. Sok bujuin kamera lah. Ya, bisa. Oh. Teman-teman, Nah, pemirsa, alhamdulillah lorong gua 5 gua kita lalui. Ini udah malam ya. Kita pulang ke base camp aja deh. Ya oke. Tim masih di bawah. Sebagian tim masih di bawah. Mau kemana gitu? Udah? Ya, sok. Ke makom Eyang Prabu Gedang Kencana. Halo pemirsa, alhamdulillah 5 gua udah kita lewati. Ntar kita berbincang-bincang dengan kesepuhan saya juga, orang spiritual saya juga, untuk membicarakan tentang satu persatunya untuk sejarah. Nah, kelanjutannya besok kita lanjut lagi kemana Bu? Ke Kencana. Ke Eyang Kencana, makom, ke Patilasan ya. Terus ke mana lagi? Gunung Kencana. Terus ke Gunung Kencananya. Terus ke Curug Anjing. Terus ke Curug Anjing katanya. Udah. Ada lagi. Ya besok ada aja. Besok lagi meditasi di Laut 7 Muara. Rek di Manian saya. Oke. Jangan pernah takut dengan kegelapan. Jangan takut dengan keadaan. Kehidupan manusia tergantung niat dan tujuan. Tetaplah dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah bersyukur untuk memberkati karomah barokah syafaat maslahat dari aulia Allah, dari tokoh-tokoh, dari para ulama, para habib dan para sejarawan yang pernah berbuat baik dan tokoh-tokoh umat manusia. Selalu berzikir, istiqomah, bersalawat, istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam rahayu. Sampurasun. Waktu kemarin saya waktu perjalanan malam itu menuju ke Guha Kopea. Waktu di perjalanan saya sebetulnya di tim kita itu dihadang oleh energi-energi negatif. Sebetulnya sih di daerah situ di dalam itu nggak ada energi positif, tapi berusaha saya untuk menembus gerbangnya. Pas waktu saya menembus ke gerbangnya, bukannya malah disambut, tapi penasaran dengan perasaan menyerang saya gitu kan. Ya tapi saya cuma istiqomah aja lah, pasrah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah pas begitu pusat lorong pas mau masuk ke gerbangnya itu, yang jaga bentengnya semua itu karena di situ ada kayak genderuwo ya, genderuwo
Terus siluman ular itu banyak di situ, di pinggir-pinggirnya setiap lubang itu hampir ada penghuninya di situ. Terus konon katanya di situ itu yang pengawal Prabu Siliwangi, macan kumbang ya, macan hitam. Tapi penglihatan saya itu bukan, emang macan hitam, tapi itu berbentuk bukan positif, tapi negatif. Nah, saya interaksi adaptasi di situ, ya mungkin dia marah juga karena merasa terganggu dengan kedatangan tim kita ini. Ya, seperti itu. Dan lagian penampakan di dalam itu kayak ada apa namanya? Kayak bayawak lah, terus kelabang, bahkan ular yang nyata karena rasa ketakutan jadi nggak tershoot kamera gitu. Ya alhamdulillah di situ saya bisa adaptasi dengan keberadaan makhluk gaib di sana, energi-energi negatif di sana, dengan rasa hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ini kan perjalanan ini saya menggelar untuk sejarah-sejarahnya. Konon katanya di situ ada pemujaan lah, ada pesugihan lah. Tapi saya ingin tahu gitu kan, bukannya apa-apa. Sebetulnya kan manusia itu sifat lemah. Semua juga kemampuan manusia itu terbatas. Ya, jadi untuk itu saya mengetahui bahwa di situ ternyata semua energi negatif yang berada. Dan juga itu ada guha Kopea waktu pertamanya, terus guha pengantin, guha ular, guha buaya, dan guha apa lagi satu lagi? Guha wayang. Guha harimau. Nah di situ pas yang masuk gerbang pertama itu ada sesosok genderuwo, ular, terus macan kumbang, terus kayak gerandong, siluman yang gak jelas lah, seperti itu banyak juga di dalam kan. Itu dipenuhi dengan kelelawar dan aromanya sangat menyengat kan ya. Itu mungkin kalau emang kelamaan di dalam itu menjadikan unsur penyakit juga terhadap tim. Tapi saya berusaha untuk meditasi di situ, interaksi, dan juga untuk mengambil gambar. Yang tadinya saya pingin ada penampakan sesuatu apa di situ, konon katanya di situ ada benda pusaka atau gimana, nggak tahu lah. Kalau masalah saya yang penting saya interaksi di dalam gua itu, sejarahnya katanya kan ternyata ada juga tidak sesuai dengan ucapan masyarakat di situ. Bilang masyarakat di situ bahwa itu bekas patilasan Prabu Siliwangi yang di Guha Kopea, tapi itu bukan. Terus pengawalnya Prabu Siliwangi, macan kumbang, itu bukan juga. Cuman itu adaptasi penunggu di situ aja, karena itu efeknya bukan pengawalnya Prabu Siliwangi, melainkan dari pihak luar masuk energi negatif di sekitar itu. Kalau untuk masalah Prabu Siliwangi itu bukan di situ. Di situ ada guha macan. Kalau disebut guha maung lah di situ. Perjalanan di situ. Nah, awalnya dari Guha Kopea itu kan banyak sekali ya makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh kamera karena mungkin rasa ketakutan, karena ada ular, kelabang lah, terus bayawak, dan nggak tahu kayak bayawak itu kan pada besar-besar. Tapi saya untuk menyusuri karena tidak terlalu dalam, karena sangat bau aromanya itu sangat kuat gitu kan. Tapi energi itu mungkin yang terasa saya itu energi negatif itu menyerang saya. Tapi alhamdulillah dengan selalu istighfar, selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai sekarang alhamdulillah berkah selamat. Terus perjalanannya dari Guha Kopea itu menuju Guha Harimau. Harimau emang itu patilasannya Prabu Siliwangi. Nah, itu energinya itu ada positifnya di situ. Itu kayak kalau kayak padi, air mengalir terus di situ. Ada bukannya pesugihan, tapi ada sumur mata air yang keluar dari sebuah batu. Di situ konon katanya untuk membersihkan jati diri. Nah, bisa cuci muka, bisa diminum juga. Saya juga sempat minum lah di situ. Nah, di situ daniang-daniangnya positif ya, bukan negatif. Ada kayak peri putri di situlah, ada 7 kayak kalau emang di kasat mata itu kayak 7 bidadari 7 warna.
Di situ ditumpangi dengan macan putih juga ada, dan dia juga yang mondar-mandir kayak ular gitu kan. Ternyata ular itu seekor naga yang berada di dalam. Seekor naga di dalam. Nah, saya interaksi. Kenapa? Yang perpaduan dari guha harimau itu, guha Maung disebutnya, langsung ke guha Pengantin itu satu jalur kan. Beda keraton kerajaan. Nah, pas begitu dari guha Maungnya sampai akhir itu, jadi kelihatan saya. Jadi dilihat itu perkampungan ular lah, perkampungan harimau, perkampungan siluman-siluman. Jadi itu berbagai macamnya kampung. Itu makhluk-makhluk energi sosok astral itu di situ ada, negatifnya ada, positifnya ada, kebanyakan negatif semua. Mungkin itu yang saya dilihat di Terawang. Mudah-mudahan itu atas izin Allah. Itu kan manusia mungkin ada patonya mungkin tidak sinkronnya, cuman penglihatan saya seperti itu. Mungkin penjelasan dari Mas Riko, sosok konon dari mananya kan harus akurat lah sejarah-sejarahnya yang bisa dikemukakan untuk publikasi masyarakat dan saudara-saudara semua dan teman-teman semua di sana. Gimana Mas, kalau yang disebut itu kan Guha Kopeah itu apakah betul atau tidak? Saya melihat sosok harimau hitam jaguar yang mau menyerang saya, tapi alhamdulillah saya bisa interaksi di situ. Dan kayak Grandong, kayak Genderowo di situ kan itu pusatnya ular kan semua yang dikelilingi oleh kelelawar. Nah, betul yang diutarakan tadi oleh Aki Raden. Memang kalau untuk di dalam itu memang saya lihat juga itu banyaknya malah sosok siluman sama demon ya. Itu nggak ada sosok vibrasi positif pun, karena secara logika aja di Gua Kopeah itu banyak kotoran kelelawar yang mengandung gas amoniak gitu. Kalau di mana-mana tempat yang kotor itu nggak mungkin ada sesuatu yang light ataupun cahaya gitu ya. Itu udah pasti vibrasinya pun sangat nggak enak lah gitu. Cuman pas kami ke sana ya mereka juga hanya mengelilingi kami gitu, nggak bertindak lebih, karena ya kita juga kan nggak perlu macam-macam ya, karena emang untuk fokus ke explore keadaan gua tersebut. Nah, setelah itu saya membaca residual energi dari batu-batuan yang di dalam gua tersebut. Itu ternyata sangat tua sekali, dalam artian itu ternyata peninggalan Hyperborean. Hyperborean itu apa sih? Yaitu bangsa ras raksasa gitu, seperti bangsa ras Viking. Mereka tuh dari benua Eurasia sebenarnya itu. Dia hijrah. Ada yang ke Afrika, ada juga ada bagian ke Indonesia, sebagian gitu ya dia, beberapa suku. Nah, dibentuklah itu gua-gua itu sama mereka. Udah gitu kita masuk ke lorong lagi ke bagian ini Gua Maung. Sebelum Gua Maung itu ada pancuran mata air lah gitu kan. Kita sempat bermeditasi di situ kan. Karena memang di situ betul menurut Aki Raden nggak terlihat sosok Maung Bodas atau harimau putih yang masyarakat setempat itu mengira bahwa itu adalah sosok Prabu Siliwangi, padahal bukan, karena tidak ada di situ waktu semasa hidupnya Srijaya Bupati gitu ya. Prabu Siliwangi yang terkenal itu belum pernah ke daerah situ. Nah, setelah itu pas kami sedang bermeditasi ternyata ada bunyi ting ting pertama itu sebelah kiri, dan lama-lama kok jadi ada dua gitu, kanan kiri itu ada seperti bunyi Gamelan. Bukan gamelan tapi lebih ke besi kayak diketok-ketok gitu loh, ting ting. Nah, pas saya baca kembali, betul ternyata di situ dulunya itu juga terdapat jauh sebelum zaman Hyperborean itu ada zaman seperti dwarf atau hobbit. Kita udah kayak nonton film The Lord of the Rings. Sebenarnya ini terserah ya mau percaya ataupun tidak, karena memang inilah sejarah yang sebenarnya gitu loh. Peradaban itu tertumpuk berlapis-lapis seperti buku kamus gitu loh. Nah, itu di gua itu ternyata ada suatu laboratorium, di mana laboratorium itu khusus untuk meneliti tentang logam besi. Nah, setelah kita masuk lebih dalam lagi, ada sosok batu yang memang menyerupai sosok harimau gitu, lagi duduk lah gitu, lagi nyantai. Itu bentukan alam asli. Nah, di situ itulah tempat dulunya itu bukan zaman Pajajaran, malah yang saya baca dari residual energi lebih tua lagi itu, kerajaan Galuh Pakuan malah. Memang kalau untuk identik Sunda itu kan sosok yang
maksudnya bukan sosok yang diagungkan ya, tapi yang memang dipercaya untuk menambah kewibawaan itu sosok harimau, yaitu kerajaan Galuh Pakuan ternyata pernah ada di situ bala tentaranya. Nah, itu di sepanjang jalan, kalau kita memang panca indera kita, indera ke-6 bahkan indera ke-7 lah yang udah kebuka, itu bukan lagi sosok jin bangsa siluman seperti itu yang terlihat, tapi udah sejenisnya bangsa demon. Demon itu kanan kiri itu pada ngeliatin kita lah gitu. Dan itu juga ada blok-bloknya loh. Blok pertama itu ada kerajaan siluman ular, blok kedua itu ada kerajaan siluman buaya, blok ketiga ada lagi siluman harimau. Terus seperti itu dia tuh. Tapi kita bertamasya ke Taman Safari gimana sih gitu. Kita lanjut lagi ke Gua Pengantin. Nah, disinilah yang perlu kita luruskan. Ternyata yang disebut Gua Pengantin itu memang bentuknya itu seperti stalaktit. Stalagmitnya itu seperti kayak kelambu gitu ya, putih-putih. Tapi kalau diperhatiin secara seksama, itu bukan kelambu pengantin dan memang sama sekali nggak ada residual energi yang menceritakan tentang sejarah itu ada sepasang kekasih yang bermadu kasih, itu nggak ada. Malah lebih kayak sosok wajah dragon, naga. Tapi naga Eropa ya, bukan naga liong yang kayak di Asia loh. Dengan penasaran, saya pun juga dengan ngetres dari batuan di sana, ternyata memang betul. Jadi dulu zamannya Hobbit itu memang dia pemelihara jenis dragon gitu. Nah, kalau umpamanya kita memang dilarang oleh Bu Lilis, tokoh masyarakat setempat itu nggak boleh masuk lagi ke dalam karena ya memang katakan mitosnya suka nggak bisa pulang lagi lah, ada sosok anu. Memang iya, karena di dalamnya itu ada sosok naga yang masih, kalau mau saya bilang itu masih hidup gitu, sangat galak sekali gitu. Dan juga pas pas di batu sumber mata air itu kan kelihatannya daniang itu berbentuk gunung ya, ke satu warna kuning, warna putih, terus sampai dari atas ke bawah itu ada 7. Tadi situ ada macan putihnya yang di situ mungkin di situ alhamdulillah pas kedatangan kita ke situ memberikan jalan gitu kan, nggak kayak yang di gua Kopea. Kalau itu malah nyerang, kalau itu nggak memberi, karena saya masuk ke gua itu kan niatnya bukan untuk mengganggu atau gimana kan, saya untuk mengguar sejarah konon katanya di situ misteri apa ya, makanya saya mengguar di situ alhamdulillah karena niat saya positif. Perjalanan di situ kelihatan saya kan banyak yang mundar mandir kayak saya nggak bisa bilang itu makhluk apanya kan, seperti itu. Masa orang berbulu manusia tapi kepalanya kambing, terus kayak kerbau gitu kan, bawa tumbak ke situ masuk mundar mandir. Oh ya, itu kirain itu kita kayak nonton film Narnian. Teman ini film Narnian gitu. Jadi alhamdulillah itu juga memberikan jalan. Setiap lorong-lorong itu kan ada energi-energinya, tapi nggak begitu nyerang kayak di Gua Kopea itu. Perjalanan sampai ke situ, waktu saya perjalanan saya coba interaksi dan adaptasi, saya juga coba untuk tawasul. Pas meditasi saya masuk tereret 2 dimensi ke dalam. Kok kenapa saya langsung dikelilingin oleh naga putih gitu kan? Ada apa maksudnya naga di di muter-muter ya, muter-muter lah di tubuh saya, itu naga atau gimana ya, ada apa ini gitu kan, ini itu apa gitu. Ternyata pas begitu ada ternyata keraton naganya juga ada di situ, mungkin yang sangat dalam, tapi di situ alhamdulillah nggak ada histeris apapun di situ, cuman saya penglihatan saya di situ cuman masih positif lah. Nah, terus lanjut lagi ke Gua Ular. Gua Ular dulu. Gua Ular di situ emang Gua Ular kebanyakan itu kan ular-ular piton setengah baya, ke atasnya manusia, ke bawahnya ular. Mungkin di situ keluarganya ular betul, ada daniang-daniangnya dan ratu ularnya juga. Tapi ya kalau masalah tahun mungkin Mas Riko yang lebih tahu kan abad-abad berapanya gitu kan. Nah, langsung ke Gua Hawayang. Gua Hawayang itu betul, batu-batu itu kayak pewayangan dulu. Zamannya lebih dari Galuh kali di situ pewayangannya.
di situ ada pembentukan eyang semar yang mana dulu gitu kan. Kok batunya seperti ini, disebut oh pawayangan dulu. Mungkin tempat itu ada sebuah pemujaan juga untuk pesugihan juga, tapi kalau buat saya masih nggak berpengaruh. Cuman saya ingin tahu aja sejarahnya, sosok apa aja yang di dalam itu, karena yang dilihat di kasat mata itu beraneka ragam makhluk, semua berbentuk apapun di situ ada kelihatan saya kan, kayak genderuwo gitu, karena ada orang berbulu, terus kok ada kuda, kuda bisa jalan kaki, ininya kuda pakai tangan manusia kan, seperti itu. Itu kan zaman ke zaman saya belum mengetahui lah zaman mana ini. Tapi kalau masalah Patilasan Prabu Siliwangi emang iya di situ ada. Tapi zamannya agak muda ya. Nggak terlalu lampau gitu. Nah, mungkin Mas Riko bisa menjelaskan ada apa di situ. Yang kelihatan saya kan kampung yang tadi dibilangin, kampung ular lah, kampung buaya, kampung siluman, bahkan di situ bisa terhitung setiap itu kan ada positif dan negatifnya. Kebanyakan negatif semua di situ. Tergantung niat tujuannya kita ke dalam itu gitu. Ya, jadi betul menyambung untuk tadi statementnya Kiraden, yang dilihat itu sosok makhluknya aneh gitu kan, berkepala itu kepala kambing, kuda ataupun lain-lain. Itu kalau menurut saya itu bangsa Nim. Bangsa Nim itu apa sih? Ya sekarang juga masih ada mereka. Tapi mereka sekarang saat ini hidup di bawah bumi gitu. Dia bisa kita bilang itu makhluk alam bawah. Dia berupa fisik, wujud fisik ada. Bukan hanya astral aja kok itu. Itu bukan bangsa jin ya, beda. Itu sangat-sangat makhluk purba gitu. Zaman sebelumnya ada manusia Homo sapiens. Nah, setelah pas kita udah di gua naga lah, saya lebih menyebutnya, bukan gua pengantin karena itu salah kaprah banget. Kita ke gua wayang. Di situ ada bentuk kayak pewayangan itu. Nah, disitulah sebenarnya gini yang kita patut luruskan. Semar ataupun pewayangan itu zaman Rama, zaman keramaan. Itu zaman apa sih? Zaman kayak seperti Mahabharata, Ramayana. Nah, itulah. Itu zaman-zamannya perang nuklir itu memang sangat canggih sekali gitu, seperti yang di film-film. Nah, zaman itu tuh lebih muda sebenarnya dibanding dengan zaman Hiperborean ataupun zaman-zaman Lemurian dan lain-lain. Gitu. Nah, tapi yang pas kita ke sana itu, di sana sangat tidak ada sama sekali sosok Semarnya gitu. Karena apa? Yang saya perhatiin sekeliling juga, loh kok ini banyak makhluk yang mata itu sangat merah gede gitu lah kan. Dan ternyata itu banyak bangsa raksasa di dalam situ. Pusatnya iblis lah gitu. Kayak iblis mata satu juga ada di situ. Ya, jadi yang kita patut luruskan di sini juga, waktu itu Bu Lilis juga pernah bilang dia bahwa jangan terlalu dalam karena itu bisa ketemu sama ular yang besar sekali. Nah, ular besar itu bukan siluman ya menurut saya pribadi juga, karena gini loh, dari tekstil gua itu panjang banget itu dan dia bercabang-cabang kemana-mana. Itu nggak mungkin loh kalau seorang manusia ataupun bentukan alam terjadi dengan begitu saja, itu nggak mungkin. Tapi ada satu makhluk yang membuat terowongan tersebut, yaitu apa? Jenis Trondalo. Trondalo itu bukan ular ya, tapi dia memang cacing. Karena saking besarnya maka disebutnya ular raksasa. Itu bukan suatu hal yang mitos, karena udah banyak kok di Google Earth juga kan itu ditemukan kerangka ular raksasa gitu kan. Terus sampai Hiperborean ataupun bangsa-bangsa raksasa lainnya pun ada itu jenis kerangkanya yang besar-besar. Bahkan di kitab suci juga diceritakan bahwa Nabi Adam itu kan tingginya itu sampai mencapai 80 meter. Nah, seperti itulah peradaban zaman dahulu gitu loh. Jadi jangan kita lihat itu jangan selalu disangkut pautkan dengan jin. Itu terlalu mindsetnya terlalu pendek gitu pemikiran kita. Kita harus benar-benar melihat sesuatu itu dengan objektif. Jangan segala sesuatu disangkut pautkan dengan jin, dengan ya sosok-sosok yang kata alam-alam rendah itu. Kita nggak bakal bisa berkembang karena yang kita gali itu lebih ke condong residual energi dari rekaman batu-batuan di sana, yaitu seperti arkeolog di dunia ini meneliti seperti itulah. Karena di mana ada situs megalitikum ataupun geopark, disitulah pasti terdapat rahasia peradaban yang dahulunya itu sangat maju. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih.
Ya mungkin waktu perjalanannya saya juga sempat kaget juga karena kan diserang energi-energi negatif seperti itu. Ya mungkin semua alhamdulillah hanya waspada dan hati-hati saja. Sebetulnya sih kalau saya sendiri ya lumayan merinding juga karena sama tim ya enggak lah. Tapi di situ kan ada tauhidnya juga, kenapa manusia lebih sempurna daripada jin dan setan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia lebih sempurna dibandingkan jin dan setan. Kenapa saya takut dengan jin dan setan? Saya pasrah aja dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagian niat saya kan hanya untuk menyelusuri, untuk kebaikan. Untuk pengalaman saya juga. Saya ingin tahu sampai di mana gitu kan. Batinnya saya sebetulnya sih masih penasaran itu ke guha. Orang praksi tokoh masyarakat di situ, kuncen di situlah bisa disebut kuncen. Itu jangan terlalu dalam karena berbahaya. Tapi malah saya bukannya menantang, tapi saya penasaran pengen sampai di mana gitu kan, kedalamannya gitu. Cuman kalau masalah sakral seperti itu atau berbagai macam makhluk disitulah jangan ditanya lagi, karena mungkin orang-orang kecuali ya praksi-praksi orang-orang yang udah ahli. Kalau saya kan belum ahlinya, tapi saya untuk berusaha hanya belajar saja gitu. Di situ pasti energinya betul-betul kelihatan karena guha itu tidak sama sekali melihat matahari lah, atau nggak ada sama sekali cahaya pokoknya gelap gulita. Saya masuk juga kan kekurangan, jujur aja kekurangan kekurangan cahaya, listing juga, baterai juga sampai mati gitu kan ya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa menyelusuri dengan pengalaman saya. Mungkin Mas Riko ada penjelasan yang lain lagi. Ya, ini terakhir dari saya gitu ya. Jadi ketika tim kami mengeksplor suatu lokasi, itu patut digarisbawahi sekali, kita bukan mencari sosok jin ataupun bangsa siluman seperti itu. Kita lebih condong ke membongkar kembali peradaban yang pernah singgah di lokasi tersebut. Jadi gini, kalau umpamanya kita hanya berbicara jin, itu nggak usah jauh-jauh kok. Jangankan malam, siang hari pun ada di rumah masing-masing deh. Di halaman kita banyak mereka juga. Jadi untuk apa loh kita capek-capek secara fisik gitu kan menggali ke sana untuk melihat sosok-sosok yang nggak penting kalau bagi saya gitu. Tapi konon katanya Mas Riko kemarin kan tadi penasaran mau cari batu akik, ternyata nggak ada batu akik di sana. Iya, karena di situ juga guanya juga masih mengkristal juga, belum terlalu mengkristal dia. Tapi hampir-hampiran lah, masih setengah matang lah kalau saya bilang tuh. Seperti itulah mungkin. Saya perjalanan dalam guha kurang lebih 5 jam. 5 jam itu satu titik. Ya makanya terus teknisi ya, makanan juga sampai habis ya. Logistik sampai habis, ya udahlah sampai puasa aja, sampai seberes-beresnya. Makanya perjalanan dari awal itu jam 11 malam, pas keluar subuh itu satu lubang. Ya mungkin mudah-mudahan cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan saya episode yang akan datang masih akan lanjut. Jangan lupa untuk dan subscribe. Untuk semangat saya subscribe, pijit loncengnya, subrek, share dan komen, terserah lah. Pokoknya mah saya nggak sampai di sini, terus perjalanan misteri saya akan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.